Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengolahan data hasil PTK. Jadi karena pada materi-materi sebelumnya Bapak Ibu sudah mencoba mempraktekkan bagaimana menyusun proposal PTK, kemudian menyusun instrumen sesuai dengan variabel masalah dan tindakan masing-masing, kemudian sampai pada Bapak Ibu mencoba mempraktekkan pelaksanaan siklus dalam PTK, sehingga pada kesempatan ini kita akan masuk pada tahap berikutnya, pada langkah berikutnya, yaitu pengolahan data hasil PTK. Nah, diharapkan pastinya sesuai dengan mata diklatnya, nantinya Bapak Ibu bisa mengolah data hasil siklus dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Kenapa kita perlu membahas tentang pengolahan data hasil siklus di sini? Karena kita sudah bisa menentukan dalam PTK, Bapak Ibu sudah bisa menentukan apa teknik pengumpulan data yang tepat dan instrumennya. Jadi tentunya dari sana akan diperoleh data dan informasi dari pelaksanaan siklus, sehingga kemudian perlu dianalisis. Bagaimana analisis datanya? Kita perlu melakukan pengolahan data supaya nanti dari pelaksanaan analisis data ini bisa ditentukan atau dibandingkan dengan indikator kinerja apakah sudah tercapai atau belum indikator yang ditetapkan, sehingga ini menjadi keputusan untuk lanjut atau tidak ke siklus berikutnya. Jika Bapak Ibu sudah melaksanakan siklus, ya, jadi di akhir siklus akan ada data-data yang diperoleh itu terkait dengan variabel masalah, apakah variabel utama ataukah variabel pengiring. Dari data yang terkumpul ini kita perlu lakukan tabulasi data setelah pelaksanaan tindakan maupun kegiatan refleksi dilakukan. Jadi melihat variabel masalah yang pertama itu umumnya adalah hasil belajar. Jadi kita perlu lakukan pengolahan data dengan cara menghitung jumlahnya, ya, menghitung jumlah nilai peserta didik, kemudian menentukan nilai rata-rata, menghitung persentase antara yang tuntas dan yang belum tuntas, kemudian membuat tabel dan grafiknya. Jadi pengolahan data untuk hasil belajar tidak memerlukan perhitungan statistik yang rumit, Bapak Ibu. Hanya cukup dengan menghitung jumlah nilainya, menghitung nilai rata-ratanya, menghitung persentase ketuntasan klasikal, ya. Jadi sangat sederhana sekali sebenarnya pengolahan data hasil belajar. Kemudian untuk aktivitas peserta didik itu cukup dibuat rekapannya, kemudian dinilai atau dihitung supaya bisa menentukan pada kategori apa aktivitas peserta didik, aktivitas tinggi, sedang, rendah, ataukah atau menunjukkan aktif, kurang aktif atau tidak aktif. Itu cukup dikategorikan seperti itu. Silakan sesuai dengan rujukan teori. Ini lagi-lagi saya ingatkan kembali ke rujukan teori yang Bapak Ibu gunakan sesuai yang muncul di kajian teori tinjauan pustaka nanti di bab 2, ya. Jadi cukup mengkategorikan aktivitas peserta didik, apakah termasuk sangat aktif atau kurang aktif dan seterusnya sesuai pengkategorian yang sudah Bapak Ibu tentukan. Kemudian dihitung persentasenya dari masing-masing kategori tersebut untuk kemudian kita bisa nanti membandingkan dengan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Silakan dari olahan data ini Bapak Ibu buatkan tampilannya dalam bentuk tabel dan grafik. Selanjutnya data untuk minat dan motivasi itu silakan dari rekapan tentukan kategori minat dan motivasi belajar anak-anak. Apakah tinggi, sedang, atau rendah, atau dengan pengkategorian yang lain, silakan tentukan. Kemudian tentukan berapa persentase dari masing-masing
kelas kategori tersebut. Sederhana kan Bapak Ibu? Jadi cukup seperti itu olah data di dalam PTK ini. Kemudian selain buat rekapan, ditentukan kategorinya, tampilkan dari persentase yang diperoleh, itu tampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Jadi nanti hasil olahan data ini terkait dengan variabel masalah utama dan variabel masalah pengiring, kita mencoba membuat deskripsi atau narasi untuk membandingkan bagaimana hasil dari kondisi awal ke siklus 1, dari siklus 1 ke siklus 2 dan seterusnya. Jadi olah data di sini kemudian kita analisis. Analisisnya adalah analisis deskriptif komparatif. Artinya adalah membandingkan hasil di tiap siklus nih. Jadi olah datanya sangat-sangat sederhana, tidak usah Bapak Ibu khawatir menggunakan statistik yang rumit, tidak. Cukup dengan perhitungan sederhana, melihat nilai tertinggi, nilai terendah, persentasenya, ataukah dari minat, motivasi, atau aktivitas ini dilihat apa pada kategori tinggi, sedang, rendah, dilihat persentase dari masing-masing kategori tersebut, kemudian kita bandingkan hasil dicapai di tiap siklusnya. Cukup seperti itu, kemudian kita lihat atau bandingkan dengan indikator kinerja. Kita coba lakukan sesuai dengan data yang sudah Bapak Ibu peroleh dari hasil pelaksanaan siklus. Mari kita coba olah sesuai dengan yang barusan kita bahas. Tidak sulit, tidak rumit. Mari kita praktekkan dan latihan. Ya, sekian penjelasan untuk materi pengolahan data hasil siklus dalam PTK ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.